Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator kelompok 2 yang mengambil topik serba-serbi keripik. Disusun oleh yang pertama Sylvia Khairul Nisak dengan NIM 430201902. Yang kedua Dia Nurul Aulia 43020190012. Yang ketiga Wilma Indah 43020190023. Yang keempat Muhammad Zainul Ibad 43020190041. Yang kelima Anis Sofia 43020190070. Yang keenam saya sendiri Elvi Sulistiawati 43020190085. Mengapa kelompok kami mengambil topik dengan serba-serbi keripik? Karena zaman sekarang itu banyak banget cemilan-cemilan yang dijajakan di pasaran dengan segmentasi pasar yang sangat mewadai gitu. Jadi pemasarannya lebih luas dan harganya lebih terjangkau. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan-bahannya serta contoh salah satu serba-serbi keripik getuknya. Itu saya mengambil getuk untuk menjadikan contoh gitu. Bahan-bahan pertama keripik getuk adalah 1 kilo singkong, 2 setengah kilo gula pasir, 3 seperempat garam, keempat 5 siung bawang putih dihaluskan, kelima minyak goreng. Yang selanjutnya adalah value proposition atau proporsi nilai konsumsi. Hal apa aja sih yang menarik ketika konsumen datang atau menikmati makanan kita, produk kita sendiri? Yang pertama adalah harga yang terjangkau. Harganya sangat murah tapi tidak murahan. Oke, jadi terjangkau ketika dinikmati bersama keluarga, teman, sahabat, ataupun pasangan. Yang kedua adalah praktis dan kemasan menarik. Kita desain kemasan kita semenarik mungkin agar konsumen tertarik dengan produk kita. Kemudian adalah kualitas produk yang utama dalam produk kita. Jadi kepuasan konsumen itu hal utama. Dan terakhir adalah terdapat 2 varian rasa yang ada balado dan gurih. Kenapa kita memilih 2 varian rasa tersebut? Karena kita lihat para masyarakat di sekitar kita itu suka rasa pedas dan gurih seperti itu. Jadi kita melihat pasaran-pasaran rasa apa yang disukai dan banyak diminati oleh kalangan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainul Ibad, NIM 43021190041. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar dari keripik geduk. Jadi keripik geduk ini adalah keripik makanan ringan yang bisa dimakan di momen apapun, misalnya sedang bersantai, berkumpul dengan keluarga, disuguhkan kepada tamu, dan juga ketika berkumpul dengan teman-teman, kita bisa menjadikan itu sebagai makanan ringan, sebagai cemilan, seperti itu. Segmentasi dari efisiensi keripik geduk ini adalah masyarakat umum, khalayak umum, yang mana adalah masyarakat umum tanpa memandang statusnya apa. Nah, jadi untuk menjangkau dari segmentasi pasar itu dengan peluang efisiensi dari keripik geduk, yaitu masyarakat umum, kami berusaha menjadikan keripik geduk ini sebuah produk yang memang benar-benar bisa dijangkau oleh masyarakat umum. Misalnya dengan cara packaging yang sederhana atau packing yang sederhana, ini nanti akan membuat kesan kesederhanaan bahwa makanan ini bisa dijangkau oleh segala masyarakat, segala individu tanpa memiliki statusnya. Selain itu juga kita mendistribusikan melalui toko-toko kecil, yang mana peluang toko-toko kecil itu adalah untuk konsumennya adalah masyarakat umum, masyarakat dalam lingkup kecil. Selain itu kita mendistribusikan secara online untuk menjangkau masyarakat atau menjangkau konsumen yang tidak berada di lokasi. Jadi seperti itu. Peluang yang ada atau segmentasi pasar dari keripik geduk ini merupakan masyarakat umum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pemasaran atau promosi produk ya itu bisa dilakukan melalui dua media, yaitu yang pertama offline ya, seperti mungkin memasang banner atau memasang flyer begitu kan yang berisi iklan tentang produk yang akan kami jual. Kemudian dengan online yaitu dengan media seperti iklan-iklan di marketplace atau seperti dengan branding di Instagram ya, di sosial media atau Facebook ya, dan WhatsApp misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denul Aulia, NIM 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang customer relationship atau hubungan konsumen. Jadi, dalam bisnis yang kami ambil ada cara dalam menjalankan hubungan antar konsumen agar konsumen kita loyal pada perusahaan. Dalam bisnis yang kami ambil ada 4 cara untuk mempertahankan hubungan dengan konsumen, yaitu yang pertama, dalam bisnis yang kami ambil kami akan selalu bersikap ramah kepada pelanggan. Tujuannya untuk memberikan perhatian kepada pelanggan agar pelanggan merasa nyaman saat berbelanja. Contohnya, pada saat transaksi, tanyakan kepada pelanggan bagaimana keadaan pelanggan tersebut. Itu merupakan salah satu bentuk perhatian kami pelanggan. Selain itu, jika ada pelanggan yang merasa kebingungan saat berbelanja, segera menanyakan kepada pelanggan, ada yang bisa saya bantu Pak atau Ibu. Itu juga merupakan salah satu perhatian kami kepada pelanggan. Cara yang kedua adalah kami akan memberikan reward atau hadiah kepada konsumen. Contohnya, saat konsumen berbelanja atau berbelanja banyak, kami akan memberikan potongan harga atau diskon kepada pelanggan tersebut. Selain itu, kami juga akan memberikan hadiah atau THR pada saat mendekati Lebaran. Sebuah barang akan memberikan sebuah barang, contohnya seperti panci, sapu, atau ember atau alat rumah tangga lainnya, dengan syarat pelanggan tersebut adalah pelanggan setia dalam bisnis yang kami ambil. Selanjutnya, cara yang ketiga, kami akan menawarkan program terbaik atau menarik dalam bisnis yang kami ambil. Contohnya, pembuatan member card atau member anggota. Konsumen yang membuat member card atau member anggota akan mendapatkan berbagai keuntungan. Contohnya seperti diskon harga atau hingga bonus yang sudah kami tentukan. Cara keempat atau cara yang terakhir, kami akan menawarkan peluang reseller kepada konsumen. Tujuannya agar konsumen setia akan mendapatkan keuntungan dari peluang bisnis yang diberikan dan dapat memperoleh konsumen baru dari reseller bisnis tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan revenue stream, yaitu bagaimana mendapatkan pemasukan. Yang pertama adalah penjualan produk secara langsung, yang kedua supply, yang ketiga konsultan food. Halo, perkenalkan, nama saya Ani Sofia dengan NIM 430201970. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber daya atau key resource. Nah, apa aja sih sumber daya dalam produksi kita? Yang pertama ada karyawan, yang kedua bahan baku, yang ketiga peralatan, dan yang keempat adalah tempat. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah karyawan. Nah, bagaimana sih apabila dalam produksi tidak ada karyawan, tentu tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, karyawan di sini berperan penting dalam suatu pembuatan produksi. Yang kedua adalah bahan baku. Nah, apabila juga tidak ada bahan baku, apa yang akan kita produksi? Padahal bahan baku itu adalah hal utama dalam suatu produk. Oke, yang ketiga adalah peralatan. Tanpa bantuan peralatan, produksi juga tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Karena peralatan di sini itu berperan sebagai alat pembantu dalam
pembuatan produksi. Yang keempat adalah tempat, yang dimana tempat ini yang pertama ada pembuatan, yang kedua ada dalam pemasaran produk tersebut. Jadi kita juga bisa menentukan pemasaran produk seperti apa, mulai dari packing ya, kemudian kita mendistribusikan produk tersebut seperti apa dan di mana tempatnya nanti. Key partner atau partner kunci, yang mana kita memilih koperasi dan toko kelontong. Jadi kita menitipkan ke koperasi dan toko kelontong mengenai produk kita. Mengapa kita memilih koperasi? Karena koperasi merupakan biasanya menampung penitipan makanan. Salah satunya adalah produk kita sendiri. Ya, mengapa kita memilih toko kelontong? Karena kita bisa mengenalkan produk kita ke berbagai tempat tertentu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai key activities atau aktivitas yang dijalankan. Oke, apa sih key activities tersebut? Key activities atau aktivitas yang dijalankan adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proporsi nilai. Oke, tahapan-tahapan dalam produksi kita yang pertama adalah menyiapkan bahan-bahannya dan alat-alatnya. Jadi semua bahan dan alat itu kita persiapkan dengan baik, jangan sampai ada yang tertinggal maupun kurang. Jadi harus teliti dalam menyiapkan bahan dan alat tersebut. Yang kedua adalah meracik bumbu. Bumbu juga sangat penting dalam pembuatan produksi, apalagi produksi mengenai makanan. Karena biasanya warga Indonesia, masyarakat Indonesia itu lebih ke bumbu, lebih ke rasa. Rasa itu nomor satu dalam suatu produk makanan. Oke, yang ketiga adalah memasak keripik gedung. Jadi, gedung kita olah, kemudian kita jadikan sebagai keripik. Seperti itu sesuai dengan langkah-langkah yang ada. Yang keempat adalah mengemas produk. Kita packing produk tersebut semenarik mungkin, bagaimana para konsumen dapat tertarik dengan keripik gedung tersebut. Jadi langsung mata ketika melirik, sepertinya enak seperti itu. Yang kelima adalah menyiapkan dan mendistribusikan produk. Setelah packaging, kita siapkan produk tersebut dan kemudian kita distribusikan ke tempat-tempat yang sudah kita tuju. Seperti itu. Jelaskan tentang cost struktur. Cost struktur ini maksudnya pengeluaran atau modal yang paling banyak dikeluarkan itu untuk apa? Nah, jadi dalam bisnis saya ini modal yang paling banyak dikeluarkan itu pada bagian bahan baku. Sekian dari saya.